Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Matematika kelas B sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika lingkungan sosial yang dihadapi masyarakat. Pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan lingkungan. Pengertian manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, itu positif maupun negatif. Pengertian lingkungan yaitu suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Oke, yang kedua tentang hakikat dan makna lingkungan. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya manusia berusaha menyelesaikan dirinya, lebih dari itu. Manusia telah berusaha pula mengubah lingkungannya hidupnya dengan kebutuhan dan kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dapat pula terbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik, sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. 4. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Pentingnya lingkungan hidup ini telah disadari oleh masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati oleh masyarakat pada tanggal 5 Juni. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimaksudkan untuk mengugah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Yang ketiga yaitu tentang hubungan antar lingkungan. Hubungan antar lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia. Setelah kita tahu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia dan lingkungan tak bisa dipisahkan. Lingkungan memberikan arti penting pada manusia untuk memenuhi hidupnya. Lingkungan dapat memberikan kebutuhan hidup untuk manusia. Pada intinya lingkungan bersejahteraan. Jadi sepantasnya kita menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada.
dewasa ini manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang maju dan teknologi modern dapat mengatasi keterbatasan lingkungan, terutama yang bersifat fisik atau lingkungan alam. Daerah-daerah yang pada masa lalu dianggap tidak mungkin dapat digunakan sebagai tempat hidup. Pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kelima, melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, yaitu tentang problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi. Problem manusia problem lingkungan sosial budaya yang dihadapi manusia. Budaya yang dihadapi manusia. Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peran nyatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan buatan atau binaan. Manusia hidup terkait dengan lingkungan baik fisik maupun lingkungan sosial. Interaksi lingkungan sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar perorangan antara kelompok manusia dalam bentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan dapat berbentuk sekunder. Komunikasi merupakan usaha penyampaian informasi kepada manusia lain. Tanpa komunikasi tidak mungkin informasi itu nyampe. Komunikasi bisa berbentuk lisan, tulisan, atau simbol lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Kerjasama sebagai segala bentuk usaha guna mencapai tujuan bersama. Akomodasi sebagai keadaan menunjukkan kenyataan adanya kesinambungan dalam interaksi sosial. Yang kedua, peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial dalam bahasa Inggris istilah institution. Menunjuk pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Sistem norma khusus dimaksud sebagai sistem aturan. Artinya perilaku itu didasarkan pada aturan-aturan yang telah berlaku atau ditetapkan. Yang ketiga, problem dalam kehidupan sosial merupakan persoalan kerja, menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang moral menyimpang sehingga perlu diteliti, ditelaah, diperbaiki, bahkan mungkin untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi bahkan mungkin terjadi dihadapi masyarakat banyak ragamnya sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya. Maka problem sosial dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problem sosial karena faktor biologis seperti
wabah penyakit. Yang ketiga, problem sosial karena faktor biologis seperti karena faktor psikologi seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Yang terakhir, problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, kompleks ras, dan konflik agama. Yang kelima, kita akan menjelaskan tentang isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya. Penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting terjadi di lintas budaya dan bangsa pada umumnya merupakan isu global yang menjadi keprihatinan umat manusia sedunia. Merupakan isu global karena persoalan ini tidak hanya dihadapi umat manusia dalam suatu negara atau wilayah tertentu, tetapi melanda kebelahan dunia. Berikut adalah isu-isu yang mengenai lingkungan dan isu mengenai kemanusiaan, yaitu isu tentang lingkungan. Yang kedua, kekurangan pangan. Menciptakan kekhawatiran berbagai pihak. Dunia pun diliputi kekhawatiran itu karena pertambahan penduduk yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan pangan menciptakan gejala serius berupa kelaparan karena pangan. Itu mungkin kebutuhan pokok manusia hakiki. Yang B, kekurangan sumber air bersih. Sejak dulu air diakui sebagai sumber kehidupan, khususnya air bersih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, terutama sekali untuk minum. Kurangnya ketersediaan air bersih berarti telah terjadi kelangkaan air sebagai sumber kehidupan. Tidak terjadinya air bersih dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti kolera, tipes, malaria, demam berdarah, dan penyakit lain yang menular. Yang ketiga itu polusi atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara berupa gas dan partikel, contohnya seperti gas CO, CO2, dan batu bara. Polusi air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, sampah organik, dan fosfat. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah plastik yang suka hancur seperti botol, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng-kaleng. Yang keempat, perubahan iklim. Sesuai sumber energi fosil atau minyak bumi, batu bara, dan gas alam dihasilkan oleh banyak penyakit energi mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan yang tidak terikirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehnya gunung es di permukaan air laut naik, banyaknya banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. Yang kedua itu isu tentang kemanusiaan. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, kekurangan, dan di berbagai keadaan hidup. Konflik atau perang. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua atau lebih, biasa juga kelompok, di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik latar belakang kan ciri yang dibawa individu dalam sebuah interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik,
kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wabah penyakit. Wabah adalah lingkungan terjangkitan suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat. Seperti saat ini yaitu COVID-19 dan sampai sekarang belum hilang. Menurut Diamond, ada 4 masalah utama dalam lingkungan global, yaitu yang pertama pertumbuhan, populasi manusia, populasi, degradasi ekosistem, masalah masalah pangan, masalah lainnya, masalah kerusakan hutan dan habitatnya, masalah tanah, erosi, hilangnya kesuburan tanah, masalah pengelolaan air, penangkapan ikan, masalah spesies yang punah, dan masalah pertumbuhan penduduk. Yang keenam tentang iptek dan kelestarian hidup. Iptek dan kelestarian hidup. Iptek lingkungan ialah teknologi yang berkaitan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan manajemen lingkungan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM yang tersusun sistematis yang dijelaskan gejala-gejala pada bidang iptek terhadap lingkungan. Iptek, hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan iptek untuk menekan dampaknya seminimal mungkin. Antara lain, yang pertama menjaga kelestarian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Teknologi, yang kedua teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbul pemanasan permasalahan tempat itu. Yang ketiga, memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Pertama, petualangan iptek. Yang kedua, manfaat iptek bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, jenis iptek. Yang keempat, dampak negatif. 5, kelestarian lingkungan. Yang keenam, iptek terhadap lingkungan. Oke, yang ketujuh kita akan menjelaskan tentang belajar dari masyarakat adat menjaga lingkungan. Belajar dari masyarakat adat. Masyarakat adat menjaga lingkungan. Belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan adalah hal yang harus kita tiru karena mereka menghargai dan menghormati alam serta lingkungan sekitarnya. Mereka bertahan hidup dari pemanfaatan alam dengan tetap mematuhi norma-norma dan aturan adat yang berlaku secara turun-menurun. Aturan dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat berdasarnya membawa kebaikan bagi mereka serta kondisi kehidupannya lingkungan sekitarnya itu melekat dengan sangat kuatnya. Saya mengambil contoh daerah Banten Kidul. Masyarakat adat Banten Kidul menyadari betapa hidup mereka sangat tergantung dengan alam. 3 aturan yang harus dipatuhi agar alam selalu berpihak kepada mereka, yaitu mengenai tata wilayah, penentuan wilayah, tata wayah, penentuan waktu, dan tata lampah atau cara berlaku. Pada tata wilayah, pengelolaan lingkungan sertai dengan batasan wilayah mana yang diperbolehkan untuk dikelola dan mana yang dilarang. Dan terbagi 3 bagian, yaitu pertama, lewung, larang atau wilayah yang dilarang untuk dikelola karena dianggap. Yang kedua, lewung titipan atau wilayah yang boleh dikelola. Yang ketiga, lewung sampalan atau wilayah yang dianjurkan untuk dikelola. Tata wayah pengelolaan lingkungan juga diberdasarkan oleh waktu. Tata lampah adalah cara perilaku masyarakat adat yang menyelaraskan hubungan, yaitu kepada sesama. Yang ke-7, 8 cara mencegah dampak negatif. Cara mencegah dampak negatif
Negatif dari pengaruh manusia pada lingkungan. Yang pertama, melakukan gerakan reboisasi. Yang kedua, menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui atau mengganti sumber daya yang tidak bisa diperbarui dengan energi alternatif. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak membakar hutan secara ilegal. Yang kelima, mengolah sampah yang masih bisa dikelola melalui PR. Yang keenam, tempat yang sudah pernah ditambang dan menjadi lembah atau gurun bisa dikelola atau diperbaiki. Yang ketujuh, mempertegas peraturan di atas dengan undang-undang dan pemberian sanksi. Oke, yang ke-8 terakhir itu sumber alam yang terkait. Alam yang terkait dengan kebutuhan manusia. Itu batu bara, besi, bauxit, emas, gas alam, minyak bumi, mangana, nikel, bahan pelapis anti karat pada besi, timah, tembaga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.